umur dulu sama umur sekarang pasti style postingannya beda. Pasti Pasti. kalau kita lihat postingan kita yang Oh dulu-dulu iya, malu ya. malu banget. Malu Banget, gitu. malu banget. Halo guys, bertemu lagi Welcome bersama back. kita. Rindu rasanya sudah Sudah lama ya? skip 1 minggu. Skip 1 minggu. Istirahat. Tapi video terus Video tetap berjalan. ada. Video tetap Tetap ada. berjalan. Kalau kita jujur, kayaknya skip 1 minggu ada yang kurang ya. Apa ya? Iya, activity ada Oh, yang berkurang kayaknya. activity ada. Something missing kan? Ya benar, Iya karena kan? udah Udah jadi kebiasaan. malam mingguan kita. Di video kali ini kita mau bahas seperti biasa based on pertanyaan-pertanyaan ada yang Iya, masuk benar. ke kita. Masih seputar sosial media. Karena ini kenapa kita bahas sosial media terus? Tolong dijelaskan Bapak Yusuf. Karena emang ini kita bikin video juga sama kan sosial media. Oke. Ini adalah media untuk bagi-bagi informasi kan. Iya, terus juga memang sebenarnya ini yang paling dibutuhin sekarang. Benar. Sosial media manajemen, walaupun manajemen bukan berarti kalau kita punya bisnis ya. Untuk sosial media personal pun kita perlu di manage. Nah, Betul. pertanyaannya menarik sih bro, kemarin makanya oke lah gue bawa untuk di video kali ini. Jadi seberapa penting ya kita untuk maintain atau manage sosial media kita dengan benar. Oke, kita nggak usah bilang kata-kata benar kan, kita belum tahu benar itu. Oke, dengan apa dong? Maksudnya rapihin ya paling. Kayak Rapiin. Jaga-jaga. Jaga-jaga. Ideal. Ideal ya. Idealnya sih juga nggak ada ya. Tapi dong? kayak gini. Kan saya juga dapat pertanyaan. Penting nggak sih sekarang? Bukan penting, kayak kenapa sih kita harus jaga postingan kita di sosial media, kayak kita mau post apa aja nggak boleh gitu. Sebenarnya sih nggak boleh kan, itu kan hak pribadi kan. Tapi ada yang nanya juga, kan sekarang dunia kerja ya, kalau kita lamar kerja atau apa kan rekruter pada cek Tapi sosial benar media nggak sih? juga. Oh benar, saya juga cek. Oh, Saya juga cek. jujur memang kalau gue jadi posisi HR atau gue mau recruiting, gue bukan di HR pun suka gue cek sih. Iya, karena kenapa? Nah satu, oke, kalau di dunia kreatif ya pasti lu cek. Tapi kalau nggak di dunia kreatif, kenapa kita harus cek? Tapi dari sosial media pribadi ya, kita bisa dapat ini orang seperti apa gitu. Modelnya. Iya, bukan 100% ya, tapi sekitar 70% bisa dapat gitu. Jadi ada nilainya dari Iya sih. dari digital gitu. Dan biasanya itu kita dapat ya kalau kita lihat kayak misalkan sebenarnya bukan hanya melamar kerja, kita punya teman baru biasanya juga kita cek juga kan. Benar. Itu pasti kepo. Kepo. Ya apalagi sekarang udah masuk ke hampir semua orang kayaknya punya sosial media. Jadi Benar ya. bener kan? Iya kan? Karena sekarang kita udah nggak minta nomor WA, nomor telepon. Kadang kan kita minta Instagramnya dulu kan. Iya benar. Nah, masuk ke topiknya adalah berhubung sekarang sudah semua dicari background kita melalui sosial media, jadi itu kan, aduh kalau sosial media gue jelek gimana? Terus kalau isinya tentang yang ngaco-ngaco gimana, gitu kan? Ya, sering terjadi sih kayak gitu. Iya, apalagi kan kita umur dulu sama umur sekarang pasti style postingannya beda. Pasti kalau kita lihat postingan kita yang dulu-dulu malu ya. Malu banget. Malu gitu. Sebenarnya nggak apa-apa selama itu masih positif kali ya. Iya. Pokoknya gini, jangan sampai harus jaga-jaga satu-satu postingan, kayak saya mau postingan sama saya lagi party kan banyak orang anggapnya negatif kan, tapi it's okay, itu kan hidup saya gitu kan. Tapi ya whatever we post, apa aja yang kita post pasti ada consequences. Consequences bisa negatif atau positif. Ya betul. Jadi jaga itu bukan cuman jaga hal negatif atau positif, enggak. Kayak
sosial media kan orang bisa dijahatin juga kan, ya kan? Kayak Betul. dulu Banyak dulu terjadi. ada berita-berita kalau kita mau post foto-foto anak kita, tag lokasi sekolah kan bahaya. Bahaya. Seperti itulah harus jaga-jaga gitu. Oke, kita back to strategi, back to topik. Gimana saran dari lu untuk supaya bukan tadi bagus juga terlalu ini ya. Kita nggak mau bilang wah ini yang bagus tuh harus begini-begini, tapi gimana sih maintain sosial media? Kita bicara pribadi dulu ya. Pribadi. Yang Kita nggak usah di sini nggak usah membahas bisnis. Iya, maksudnya sosial media personal untuk supaya aman lah dilihat. Misalkan nanti pada saat ada interview ada teman kita atau apa, oh ini orang bukan fake ya, tapi memang apa sih bro? Kayak dari sosial media kita bisa nilai sedikit. Oh ini orang seperti ini karakternya gini. Oke, sekarang kita masuk ke do and don't. Do and don'ts ya. Kalau dibilang do and don't sih, Don't-nya dulu, don't. don't-nya dulu. Lebih baik sih kalau di sosial media jangan terlalu buka untuk hidup pribadi banget. Contohnya Contohnya lagi berantem sama suami istri, contohnya. bisa berantem, cintaan gitu sama pacar atau apa. Atau mungkin sama teman. Oh, jadi ini kan saling ejek, saling jelek-jelekin gitu. Iya gitu, jangan. Kalau politik, ya politik sih kita nggak usah bahas politik deh, itu haknya orang. Tapi gitulah pokoknya tentang pribadi banget ya. Pribadi boleh, kayak interest gitu-gitu boleh. Tapi tentang pribadi banget, kalau bisa jangan. Karena social media itu kan open buat semuanya. Walaupun kita bisa private ya, Ya. itu belum tentu private kan. Kita belum tahu siapa yang Dan kalau pribadi tuh gini bro, contohnya gue lagi berantem lah sama lo, gue tulis di sosial media gue, Yusuf nggak punya teman nggak bisa dipercaya nih, inisial Y, gitu kan, Iya. inisial Y nggak bisa dipercaya. Terus besok kita udah baikan bro, udah bersahabat lagi. Iya. Itu postingan belum hilang kan? belum. Gitu, jadi Mungkin kita lupa di delete gitu. lupa di delete. Jadi itu footprint kita kan. Benar. Jadi apa ya, kalau bener sih lu bilang paling basicnya itu ya, pribadi jangan terlalu Jangan terlalu expose pribadi karena sebenarnya gini, social media itu kayak jangan expose sesuatu yang pas lu lagi galak atau apa. Jangan. yang lagi marah. Ya, jangan gitu. Itu kan ya social media itu tempat buat kita express our feelings or express whatever. Tapi makin sini kan apa dunia digital kan agak aneh ya. Kan semua main data. Jadi lebih baik kalau kita jaga-jaga sedikit. Ya. Gitu. Jadi siapapun, semua orang, mau teman, mau company pada saat kita mau lamar kerja, itu dibuka, sosial media kita dibuka, no problem, nggak ada masalah. Iya, no problem. Anywhere. Karena social media itu kayak lu bilang itu footprint kita. Ya kan, jadi apa aja yang kita post nggak bakal hilang. Jadi Boleh di-delete. ya kita delete juga enggak kan. Jadi itu mesti kita mulai jaga-jaga postingan kita, apa yang kita keluarin di dunia media sosial, bukan hanya posting. Kita browse apa aja juga udah diambil kan datanya, ya kan. Jadi Contohnya artis aja bro. ya, artis kan pasti. Enggak, maksudnya itu bisa terjadi sama kita. Contohnya, lu lagi berantem lah sama gua, bilang-bilang jelek tentang gua lah, screenshot bro, Iya. lu delete, foto masih ada, Ya foto masih ada. sama orang lagi, bukan sama kita kan. Iya, benar-benar. Nah, gitu. Jadi, tapi gue lihat dulu iya mungkin ya, tapi setelah banyak orang sedikit tahu tentang hal itu, tentang menjaga sosial media, sudah banyak, udah mulai postingnya. Gua rata-rata teman-teman gue ya, terutama karena kan teman-teman gue yang ada di sosial media,
Rata-rata positif sih, bagus. Tidak seperti yang dulu-dulu, mungkin kan masih banyak macam-macam. Awal-awal Masih Facebook sekarang juga ada, tapi udah mulai udah mulai bagus kan, udah mulai bagus. udah mulai banyak yang jualan malah. Oh, jualan mah Iya, bagus, jualan jual bagus. aja. Bahannya juga jangan macam-macam, bagus-bagus lah. Jangan jual narkoba ya. Iya, jangan. Nah jadi gitu ya, sahabat semuanya, bahwa memang kayaknya ya itu hal yang biasa, hal yang umum ya. Sebenarnya sih kayaknya kita tiap hari nggak bakal mikir sampai begitu ya. Tapi kenapa kita share? Karena reminder terus untuk masa depan itu emang butuh. Iya. Kita harus jaga biar nggak ada konsekuensi yang jelek dan semua bisa positif, dan penting sih. Tapi untuk saat kalau kita mikir ya udahlah sosial media gitu-gitu aja, tapi ternyata sih enggak. Itu bisa jadi pasport loh, bro. Ada hal menarik juga sih, bro. Apa? Gua lah ya. Kalau gue pribadi tuh, gue sadar banget bahwa kalau sosial media kita nggak bagus, itu image kita kan kurang bagus. Iya. Justru karena gue pikirin itu, gue jadi jarang posting. Terlalu mikir, ntar gue dibilang gini. Wah, nanti gue... Enggak, itu salah. Jadi Salah justru ya? Jangan mikir gitu. Jangan mikir orang lain mikirnya nanti gini, begini. enggak, Itu kan enggak. hanya pikiran gue aja ya. Iya, benar. Tapi posting aja, yang penting kalau menurut lu posting itu oke, ya udah post aja, nggak usah mikir orang lain. Oh, nanti begini, nanti Iya. begini. Nggak usah, itu salah. Terus kalau gue dapat duit 1 miliar gitu diposting boleh? Boleh lah, post aja, nggak apa-apa. Kan mau tapi kasih tahu caranya gimana. Amin. Biar yang lain juga bisa dapat gitu. Dapatkan 1 miliar guys, hanya dengan Ngapain? Gue juga nggak tahu. Oke, jadi itu pertanyaan yang standar sih sebenarnya. Cuma maksudnya perlu di reminder lagi bahwa ingat, sosial media kita adalah footprint kita, image kita, jadi dijaga, hati-hati. Yes. Hati-hati. Oke, sekian video kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Atas dulu udah lama. Tas. See you.